balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau berbagi info tentang apa aja sih persyaratan untuk menikah dengan warga negara Turki di Turki. Ini untuk warga negara Indonesia yang ingin menikah dengan warga negara Turki di Turkinya ya. Ini gue share berdasarkan pengalaman gue sendiri. Oke, nanti gue bakalan jelasin apa aja sih persyaratannya yang dibutuhkan dan prosesnya gimana. Oke, nah sekarang gue mau jelasin proses dari Indonesianya dulu ya. Kalau misalnya kalian masih di Indonesia, kalian bisa urus berkas-berkas dari Indonesia sendiri. Tapi kalau misalnya kalian udah di Turki, kalian bisa minta tolong keluarga kalian yang ada di Indonesia untuk ngurus berkas-berkas kalian di Indonesia. Jadi kalian bisa minta tolong keluarga kalian untuk mempersiapkan berkas-berkasnya. Dan apa aja sih persyaratannya yang dibutuhin? Nah, sebenarnya kalian tuh bisa buka websitenya KBRI Ankara atau KJRI Istanbul. Itu kalian sesuai dengan wilayah kalian mau menikah di wilayah Turki sebelah mana. Persyaratan yang ada di websitenya KBRI Ankara atau di KJRI Istanbul, di situ umumnya diminta N1 sampai N5 asli. KTP, fotokopi dan asli, paspor, fotokopi dan asli, visa, kimlik atau ikamet, fotokopi dan asli. Kimlik atau ikamet itu izin tinggal di Turki ya. Terus foto 1 lembar ukuran biometrik, sama akte lahir, fotokopi dan asli. Nah, kalau kalian cerai, kalian ada surat cerai, kalian pakai surat cerai. Udah itu aja kalau yang ditulis di websitenya. Untuk warga negara Turkinya di website tertulis surat keterangan lajang, paspor, kimlik atau kartu identitas, dan foto biometrik 1 lembar. Udah itu aja. Di luar persyaratan yang di website, ada persyaratan tambahan. Untuk warga negara Indonesianya diminta bawa fotokopi KK sama rekomendasi menikah dari KUA. Untuk warga negara Turkinya, itu diminta slip gaji atau laporan tabungan bank selama 3 bulan terakhir dan SKCK Turki. Itu untuk pasangan Turkinya ya. Udah, itu aja persyaratannya. Kebetulan gue kan udah stay di Turki, jadinya gue minta tolong keluarga untuk urus dokumen-dokumen gue di Indonesia. Nah, setelah dokumen udah dateng, semuanya udah beres, dokumen dari Indonesia, dokumen untuk pasangan Turkinya juga udah beres. Jangan lupa sebelum kalian datang ke kedutaan, itu kalian bisa siapin akte lahir dan paspor yang ditranslate. Ya, jadi sebenarnya kalian tuh ke kantor nikah dulu nih yang di Turki, tanya persyaratan apa yang dibutuhin ya kan. Kalau mereka minta persyaratan, ada persyaratan akte lahir sama paspor yang ditranslate, kalian translate. Terus translatannya sekalian dibawa tuh ke kedutaan, karena kan kita mau minta cap di kedutaannya biar nggak bolak-balik aja gitu. Kalau misalkan kita nggak tahu nih persyaratan, belum tahu nih persyaratan apa yang ada di KUA Turki, kantor nikah Turki, jadinya nanti takutnya bolak-balik ke kedutaannya. Jadi kalau misalnya posisi kalian dekat dengan kedutaan sih nggak masalah bolak-balik ya kan. Tapi kalau misalnya jauh wilayahnya, aduh ongkos segala macem ribet jadinya. Jadi persiapin dulu dari kantor nikah nih, mau persyaratan apa, butuh translate enggak. Kalau butuh translate, kalian translate itu akte dan paspor ya. Translatannya dibawa kedutaan sekalian sama dokumen yang dari Indonesia dan lain-lain itu. Setelah semuanya siap, kalian bisa buat jadwal. Kalian bisa nelpon KBRI Ankara atau KJRI Istanbul. Kalian nelpon minta jadwal temu ya. Setelah kalian dapat jadwal temu, kalian ke sana. Kalian dapat nanti dari kedutaan selembar kertas, itu udah translatean Turki ya.
bahwa itu surat single kalian tapi sudah tertranslate Turki. Kalau sudah dapat itu, kalian dicap ke Kementerian Luar Negeri Turki. Itu nggak jauh dari kedutaan, itu ke Kementerian Luar Negeri Turki. Minta capnya itu bayar. Kalau di kedutaannya itu gratis. Tapi kalau misalnya minta cap di Kementerian Luar Negeri di Turki itu bayar. Kemarin gue bayar sekitar 90 sekian Turkish lira. Ya buletin lah ya, 100 Turkish lira selembar. Setelah dicap udah selesai, semua beres. Oh ya, kalau misalkan yang akte lahir sama yang paspor, translatean itu dicap sama kedutaan Indonesia ya, dicap sama kedutaan Indonesia. Kalau misalnya itu kantor nikahnya minta, ya nggak tahu udah bayar apa enggak. Gua kebetulan pengalaman gua kantor nikah nggak minta, sama sekali nggak minta ditranslate, jadinya bawa aja fotokopiannya gitu, nggak minta ditranslate dan lain-lain. Jadi gua nggak minta stempel di kedutaan waktu itu. Gue nggak tahu juga sih berapa, bayar berapa di stempel kedutaan. Tapi kalau untuk surat nikahnya, surat singlenya itu nggak bayar, cuman di Kementerian Luar Negerinya aja bayar. Udah ya, kesini gue mohon karena omongan gue belibet, semoga kalian mengerti. Nah, setelah kalian dapat dokumen dari kedutaan, kalian mulai daftar di kantor nikah di masing-masing wilayah ya. Kalian datang ke kantor nikah, kalian dapat jadwal. Di situ persyaratannya pasti akte lahir, paspor itu sesuai yang diminta, ditranslate atau enggak, sama surat single dari kedutaan itu ya. Kalian bawa. Terus kantor nikah di Turki minta juga medical check up, terus foto 4 lembar. Kalau pengalaman gue diminta 4 lembar. Backgroundnya putih ya, Oh ya, gue juga mau cerita. Sebenarnya di kedutaan itu ditanyain pasangan kalian punya paspor atau enggak. Ya, gue nggak tahu apa yang terjadi kalau misalnya pasangan kalian belum punya paspor. Kebetulan pasangan gue itu punya paspor. Ditanyain sih punya paspor, tapi kebetulan juga pasangan gue paspornya habis masa berlakunya. Pas ditanya punya paspor atau enggak, punya tapi masa berlakunya habis. Udah gitu doang, dan nggak diminta juga fotokopinya. Udah, itu pengalaman gua. Udah, setelah dokumen beres, kalian daftar ke kantor nikah, kalian dapat jadwal, udah kalian nikah. Setelah itu kalian dapat buku nikah. Buku nikahnya kayak gini nih. Udah selesai gitu aja sebenarnya. Kalau misalkan dijalanin pelan-pelan itu sih gampang. Kemarin gue sebenarnya di pengalaman gue sempat ada masalah karena ada dokumen yang kurang di kedutaannya, tapi untungnya alhamdulillah masih diproses dan gue dapet surat dari kedutaan juga akhirnya. Syukur alhamdulillah. Udah segitu aja. Kalau misalnya kalian mau nanya, kalian bisa komen di bawah ya, atau ke Instagram gue. Insya Allah gue jawab sepengetahuan gue yang gue tahu dari pengalaman gue. Oke, segini aja video dari gue. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.